Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus 9 ayat 35 yang berbunyi, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, adalah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ingin terdahulu, jadilah yang terakhir dan pelayan dari semuanya. Sesungguhnya Tuhan Yesus sangat menaruh perhatian terhadap kehidupan umat manusia, di mana Dia dengan merangkul seorang anak kecil di dalam pelukannya, di mana Dia mau mengajarkan dan mengajak para muridnya dan juga setiap orang waktu maupun kapan saja dia berada, supaya orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, maka supaya boleh memahami tentang arti dan maksud dari menjadi yang terbesar atau menjadi yang terdahulu, dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Markus 9 ayat 37. Menyambut seseorang dalam budaya atau tradisi umat Yahudi berarti mereka harus melayaninya seperti seorang tuan rumah menyambut tamunya. Oleh karena sudah seharusnya anak-anak yang melayani orang dewasa, bukan sebaliknya. Menurut perkataan Tuhan Yesus itu pasti sangat mengejutkan. Apa maksud yang sesungguhnya dari firman Tuhan Yesus Kristus ini? Kebesaran maupun kehebatan dari seseorang sebagai orang yang dapat dikatakan orang yang terkemuka, orang yang terdahulu, justru sebenarnya terletak pada kerelaannya dalam dia mau melayani mereka yang terendah dan mereka yang dianggap termarginal atau terkecil di dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itulah, maka ketika kita semua sebagai orang yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus, maka sudah seharusnya menurut apa yang difirmankan Tuhan Yesus Kristus ini, kalau kita ingin melaksanakan kehidupan di mana kita akan merasakan sebagai yang terdahulu, sebagai orang yang terkemuka, sebagai orang yang memang popularitasnya sungguh boleh dikenal dan dikenang orang, maka kita harus hidup sebagai orang yang merasakan dikala ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya untuk berbagi kasih, untuk saling melayani, maka kita haruslah menjadi orang yang terakhir. Artinya supaya kita jangan menonjolkan diri untuk mendapatkan pujian, berbuat sesuatu dengan pamrih. Hal itu semua tentu Tuhan Yesus telah contoh teladankan dirinya sendiri, bahwa dia mau datang ke dunia yang selayaknya umat manusia binasa saja, tapi justru dia layani, dia kasih, dia sayangi untuk mengangkat seluruh umat manusia ini, supaya boleh diangkat dari segala kuasa, dosa dan kematian kekal, kuasa maut itu. Tuhan Yesuslah pelayan terhadap seluruh umat manusia, supaya dengan cara itu ketika kita memang mau menuruti apa yang difirmankan Tuhan Yesus,
marilah kita berjalan pada jalannya, pada firman-Nya, pada kebenarannya, pada kebaikannya, dan pada hidup yang sudah dicontoh teladankan itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami ingin menjadi orang yang terdahulu, maka sesuai dengan firman-Mu, jadikanlah kami, bukan kami hidup sebagai yang terakhir dan sekaligus pelayan dari semuanya. Itulah firman Tuhan yang telah Tuhan Yesus nyatakan ketika Tuhan merangkul anak kecil dengan mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kami percaya Bapa bahwa dengan cara hidup seperti yang sudah Tuhan Yesus contoh teladankan itu memungkinkan kami memang dapat menikmati hidup yang selalu memprioritaskan yang terakhir untuk boleh jadi yang terdahulu. Dalam itulah kami boleh bersama-sama menikmati suatu kehidupan yang tidak akan berakhir. Kami akan tetap yang terdahulu, bersama-Mu tetap di surga yang kekal, sehingga kami mengalami waktu maupun hari-hari yang senantiasa menimbulkan sukacita yang tak berujung, karena itulah tempat yang kekal di surga, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus janjikan kepada kami. Setiap kami yang mau setia, mau taat untuk beriman teguh, mau percaya dengan berbuat berdasarkan kasih yang sudah Tuhan contoh teladankan itu. Sampurlah doa kami, harapan kami dalam iman, pengharapan dan kasih kami. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Karena itu kami hanya bermohon di dalam dan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.